Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 23051144776. Di sini saya akan membuat video mata kuliah sejarah kolonial dengan materi A. Yang pertama ada latar belakang kedatangan bangsa Eropa, yang kedua pendidikan masa kolonial, yang ketiga politik etis, dan yang terakhir ada nasionalisme Indonesia. Baik, langsung saja saya mulai materi pertama, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara bermula dari niat untuk berdagang serta mencari rempah-rempah. Hal ini juga dipengaruhi oleh jatuhnya Konstantinopel pada 1453 ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Jadi kesimpulannya, faktor penyebab bangsa Eropa datang ke Indonesia itu yang pertama ada mencari rempah-rempah, yang kedua menyebarkan agama Kristiani, yang ketiga runtuhnya Kekaisaran Romawi, yang keempat jatuhnya Konstantinopel ke dinasti Utsmani, terus yang terakhir ada semangat 3G, God, Glory, dan Gospel. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pendidikan masa kolonial. Pendidikan di masa kolonial dimulai sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang yang ingin menguasai sumber daya alam dan tenaga kerja di Indonesia. Kemudian, apa yang membedakan pendidikan masa kolonial dengan pendidikan masa sekarang? Pendidikan masa kolonial bersifat diskriminatif, eksklusif, rendah mutu, serta tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Sedangkan pendidikan masa kini bersifat egaliter, inklusif, relevan, dan berkualitas tinggi. Kemudian, pendidikan kolonial yang dilaksanakan di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan politik etis. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi pendidikan masa kolonial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade dari tahun 1901 sampai 1942 yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Kemudian ada 3 politik etis. Yang pertama ada irigasi, adalah membangun dan memperbaiki pengerairan atau bendungan guna untuk pertanian. Terus yang kedua ada emigrasi atau mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Terus yang ketiga ada edukasi untuk memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Kemudian yang terakhir tokoh pencetus politik etis. Tokoh pencetus politik etis adalah Edward Dawes Dekker. Baik, selanjutnya materi terakhir yaitu nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah ideologi yang muncul pada masa kolonialisme Belanda di Hindia Belanda yang menyerukan kemerdekaan bagi kolonial itu dan penyerahan sebagai negara merdeka dan berdaulat bangsa. Masa pembangunan di bawah kekuasaan kolonial itu sering disebut kebangkitan nasional Indonesia. Nasional di Indonesia muncul dari adanya kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi ketindasan yang melahirkan keinginan untuk bebas dan merdeka. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi A. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Yang kedua, pendidikan masa kolonial. Yang ketiga, politik etis. Dan yang keempat, nasionalisme Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.